Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon bantuan share screen-nya ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Saya mulai Pak Ahmad ya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, peserta Diklat Pendidikan Nasional. Perkenalkan, nama saya Elci Purwandari. Alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai pembelajaran kolaboratif sebagai tuntutan pendidikan abad 21 atau 21st century. Next, Pak. Oke, 21st Century Partnership Learning Framework. Apa itu? Jadi, pada abad ke-21 ini ada beberapa kerangka pembelajaran yang bersama-sama bisa atau berkolaborasi bisa diwujudkan. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, kemampuan mencipta dan membaharu. Keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, kemampuan belajar kontekstual. Dan yang keenam, kemampuan informasi dan literasi media. Apa sebenarnya dari keenam 21st Century Partnership Learning Framework ini? Next, Pak. Nah, dari keenam kompetensi yang ada pada 21st Century Partnership Learning Framework itu, keenamnya itu merupakan kompetensi yang penting. Nah, salah satunya yang paling penting itu adalah berkolaborasi berdasarkan abad 21 ini sebagai keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang. Kenapa sebagai tuntutan abad 21? Karena sejatinya bahwa kalau dahulu itu teacher center atau proses pembelajaran itu berfokus kepada guru, namun sekarang adanya pergeseran paradigma, terutama pada paradigma pendidikan yang menjadi student center, di mana dalam pembelajaran tersebut siswa lebih banyak berinteraksi, kemudian memberikan argumen, berdebat, lalu berkolaborasi. Next, Pak. Duanya, Kak. Oh. Kalau tadi saya singgung sedikit tentang paradigma pendidikan abad 21. Apa itu paradigma pendidikan abad 21? Next, Pak. Jadi kita harus pahami dulu definisi dari paradigma pendidikan. Di sini ada definisi paradigma pendidikan yang disampaikan oleh BSNP. Paradigma pendidikan merupakan suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi, serta kita akan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Konsep paradigma pendidikan nasional ini menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta pelaksanaannya dalam pendidikan. Hal ini tentu saja melibatkan pula penentuan prasyarat pelaksanaannya, sehingga pendidikan yang ada pada saat ini sejatinya merupakan hasil dari paradigma pendidikan nasional yang sudah dirumuskan. Next, Pak. Nah, ini ada 9 aspek berbasis karakter dan perilaku yang dibutuhkan manusia pada abad ke-21. Apa saja aspek dari karakter tersebut? Yang pertama adalah leadership. Kemudian yang kedua, personal responsibility. Yang ketiga, ethics. Yang keempat, people skills. Yang kelima, adaptability. Yang keenam, self-direction. Kemudian yang ketujuh, accountability. Yang kedelapan, social responsibility. Dan yang kesembilan, personal productivity. Apa sebenarnya kesembilan tersebut? Nah, ini saya
deskripsikan di sini untuk leadership. Leadership ini merupakan sikap dan kemampuan untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang terdepan dalam berinisiatif demi menghasilkan berbagai terobosan-terobosan. Jadi, manusia-manusia pada abad 21 ini akan dicetak jiwa leadership-nya. Kemudian yang kedua, personal responsibility. Apa itu? Yaitu sikap yang bertanggung jawab terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan sebagai seorang individu yang mandiri. Kemudian yang ketiga, etik, itu lebih ke etika, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi pelaksanaan etika atau attitude dalam menjalankan kehidupan sosial secara bersama-sama. Selanjutnya yang keempat, people skills, yaitu memiliki sejumlah keahlian dasar, skills atau kemampuan, keahlian yang tentu saja diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai makhluk hidup, makhluk individu, dan makhluk sosial. Yang kelima, adaptability, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan beradopsi dengan berbagai perubahan yang terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan dan perubahan paradigma. Selanjutnya yang keenam, self-direction, yaitu memiliki arah serta prinsip yang jelas dalam usahanya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang individu. Selanjutnya yang ketujuh, accountability. Ini merupakan kondisi di mana seseorang individu khususnya memiliki alasan dan dasar. Tentu saja alasan dan dasar ini harus jelas dalam setiap langkah dan tindakan yang akan dilakukannya. Lalu yang kedelapan yaitu social responsibility, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kehidupan maupun komunitas yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan tempat bekerja, lingkungan masyarakat sekitar rumah, lingkungan keluarga. Selanjutnya yang kesembilan, personal productivity, itu mampu meningkatkan kualitas kemanusiaannya melalui berbagai aktivitas dan pekerjaan. Next, Pak. Nah, ini salah satu yang disampaikan oleh James Banks, menambahkan bahwa selain dari keahlian dan karakter yang kesembilan tadi, dibutuhkan pula sebenarnya kemampuan seorang individu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang nyata, yang ada di hadapan mereka pada abad ke-21, terutama terkait dengan yang pertama, global awareness. Apa itu? Kesadaran global, kesadaran kemajuan globalisasi. Kemudian yang kedua, financial, economic, business and entrepreneurial literacy. Yang ketiga, civic literacy, dan yang keempat, environmental awareness. Next, Pak. Oke, untuk global awareness tadi yaitu kemampuan dalam melihat tren dan tanda-tanda zaman, terutama dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh globalisasi. Jadi kita memiliki kesadaran secara penuh akibat dari adanya globalisasi, baik dalam individunya maupun kalau di sini terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, financial, economic, business and entrepreneurial literacy. Jadi keahlian dalam mengelola berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kemandirian untuk berusaha. Jadi ada jiwa entrepreneur di situ. Yang ketiga, civic literacy. Apa itu? Kemampuan dalam menjalankan peran sebagai warga negara dalam situasi dan konteks yang beragam. Jadi civic itu kewarganegaraan gitu. Yang keempat, environmental awareness, kemauan dan kepedulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungan sekitar. Next, Pak. Nah, ini ada 8 ciri model pendidikan di abad 21 yang perlu dicermati dan dipertimbangkan oleh pendidik dan juga peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, peran strategis guru atau dosen dan peserta didik. Yang ketiga, metode belajar mengajar yang kreatif yang digunakan.
Kemudian materi ajar yang sesuai dengan konteks. Selanjutnya, yang kelima, struktur kurikulum mandiri berbasis individu. Keenam, keterlibatan intensif orang tua dan komunitas sekitar. Selanjutnya, yang ketujuh, sekolah atau kampus sebagai mercusuar serta Center of Excellence. Dan yang kedelapan yaitu pembaharuan pola pikir mengenai pendidikan dan pengajaran yang dahulunya teacher center, sekarang menjadi student center. Selanjutnya, Pak. Next, Pak Ahmad. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning atau sering singkat diakronimkan menjadi CL. Apa itu pembelajaran kolaboratif? Next, Pak. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Saya ambil di sini dua. Yang pertama dari Smith dan McGregor tahun 1992 yang menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif didefinisikan sebagai sebuah upaya intelektual yang dilakukan bersama antara pembelajar dan pembelajar secara bersama-sama saat kedua pihak saling memahami, mencari solusi permasalahan atau membuat sebuah produk. Jadi ada tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghasilkan output dari pembelajaran itu. Selanjutnya dari Clark dan Mayer tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif adalah sebuah struktur pertukaran di antara dua atau lebih partisipan yang dirancang untuk meningkatkan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi kan di dalam proses pembelajaran tentu saja ada kompetensi dasar yang menjadi acuan, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, pencapaian tujuan pembelajaran ini dilakukan secara kolaborasi. Selanjutnya, Pak. Next, Pak Ahmad. Nah, kita mungkin seringkali atau familiar dengan istilah cooperative learning, pembelajaran kooperatif. Nah, seringkali disamakan, namun ternyata berbeda antara kolaboratif dan kooperatif. Nah, sebenarnya ide dari collaborative learning ini berasal dari teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini dikemukakan atau pertama sekali oleh seorang ahli bernama Vygotsky. Jadi Vygotsky ini pada tahun 1978 menyatakan bahwa ZPD merupakan perbedaan tingkat perkembangan yang aktual dan tingkat perkembangan yang potensial dalam pemecahan masalah yang dilakukan secara mandiri dengan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan rekan-rekan yang lebih mampu. Misalnya peserta didik yang memecahkan individu peserta didik yang memecahkan sebuah masalah yang dibimbing oleh guru atau mahasiswa dibimbing oleh dosen atau bisa jadi mahasiswa saling bekerja sama sesama teman atau rekan di kelasnya. Jadi ZPD ini memang sesuai seharusnya dengan kondisi siswa sekolah dasar agar menjadi mudah dalam memahami materi pelajaran yang dipelajari dengan bantuan orang dewasa maupun dengan rekan teman-teman di kelas. Next, Pak. Nah, ini adalah prinsip yang mendasari dari collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif itu yaitu kegiatan saling belajar dan saling berbagi pengetahuan sehingga dari kegiatan pembelajaran dengan model ini tidak ada siswa yang melejit sendiri atau sukses sendiri dan tidak ada pula siswa yang tertinggal sendiri. Nah, di sini Sato pada tahun 2012 menyatakan bahwa collaborative learning ini merupakan metode yang memberikan kesempatan siswa saling belajar. Dengan pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga hasil belajar siswa itu baik
dapat meningkatkan rasa percaya diri dari siswa tersebut karena dilakukan secara bersama-sama untuk belajar mencapai tujuan sehingga hasil belajarnya baik dan cenderung meningkat. Next, Pak. Kemudian dari Ali Mustadi tahun 2014 yang menyebutkan bahwa collaborative learning ini sebagai model pembelajaran dalam rangka menanamkan karakter sejak usia sekolah dasar ini sangat tepat karena mampu menumbuhkan nilai-nilai karakter positif, di antaranya yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mandiri masing-masing siswa. Jadi, siswa dalam sebuah komunitas, bisa kelompok ini berkolaborasi, memiliki tugas dan tanggung jawab yang saling terintegrasi antar rekannya. Kemudian yang kedua, kerja keras dalam belajar dan rasa ingin tahu yang kuat untuk memecahkan masalah. Karena dilakukan secara bersama-sama sehingga semangat dari masing-masing individu itu menjadi timbul dan tumbuh. Yang ketiga, menambah keberanian dan percaya diri siswa dalam berpendapat atau mengungkapkan gagasannya. Karena dilakukan bersama-sama, akhirnya menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian. Selanjutnya yang keempat, kreatif dalam membangun dan menambah pengetahuan dan pengalaman. Lalu yang kelima, menumbuhkan semangat kerjasama dan rasa kebersamaan antar siswa. Selanjutnya yang keenam, menumbuhkan rasa peduli dan toleransi dengan sesamanya karena sudah mengetahui kemampuan masing-masing rekan. Jadi lebih kepada kita itu saling bekerja sama, timbulnya rasa peduli, empati, kemudian toleransi yang tinggi dari individu. Selanjutnya, next Pak Ahmad. Nah, ini untuk ternyata collaborative learning ini mengakibatkan manfaat, baik yang pertama yaitu manfaat sosial. Apa saja manfaat sosial yang bisa diperoleh dari collaborative learning? Yang pertama yaitu collaborative learning ini membantu mengembangkan sistem pendukung sosial bagi peserta didik. Karena dengan bersama-sama maka tumbuhlah jiwa sosial, kemudian berhubungan dengan orang lain dengan baik. Selanjutnya yang kedua, collaborative learning ini mengarah untuk membangun pemahaman keragaman di kalangan siswa maupun staf. Jadi karena bersama-sama dilakukan, karena adanya kemajemukan dalam sebuah kelompok atau komunitas, maka semakin tinggilah pemahaman dari masing-masing individu. Yang ketiga, collaborative learning menetapkan atmosfer positif dan pemodelan dan kerjasama. Jadi karena ada semangat dari beberapa orang, akhirnya menularkan pula semangat kepada orang lainnya. Sehingga atmosfer yang ada di dalam komunitas atau kelompok tersebut menjadi baik. Yang keempat, collaborative learning mengembangkan komunitas belajar. Semakin banyak, akhirnya tercipta komunitas-komunitas belajar yang saling menularkan energi positif. Selanjutnya, Pak. Nah, kalau tadi manfaat secara sosial, sekarang manfaat secara psikologi. Yang pertama yaitu instruksi yang berpusat pada siswa meningkatkan harga diri siswa. Kemudian kooperasi mengurangi kecemasan. Jadi kecemasan yang terjadi di dalam diri siswa karena biasanya dilakukan oleh masing-masing individu. Sekarang karena bersama-sama maka rasa percaya diri tadi meningkat sehingga kecemasan berkurang. Yang kedua, collaborative learning mengembangkan sikap positif terhadap guru. Jadi guru tidak lagi dipandang negatif oleh siswa. Selanjutnya, Pak. Ini untuk manfaat akademis. Yang pertama, mempromosikan keterampilan berpikir kritis. Anak karena bersama-sama memecahkan sebuah masalah, maka pemikirannya akan semakin kritis. Yang kedua, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, hasil dari klasifikasi akan selalu ditingkatkan. Yang keempat, model kolaboratif sesuai dengan teknik pemecahan masalah siswa. Yang kelima, collaborative learning sangat membantu dalam memotivasi siswa baik menggunakan kurikulum
Kalau dulu kurikulum 2013, kemudian sekarang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini masih bisa, apalagi untuk kurikulum Merdeka Belajar bisa diterapkan. Oke, Pak. Next. Iya, terima kasih atas atensi dan partisipasi dari paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator.